Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh kajian rutin di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita karunia, nikmat serta bimbingan dan hidayahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau yang mulia, juga orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita masuk di ayat 170 dari surat Al-Baqarah. Tapi dalam kesempatan ini izinkan saya untuk membahas akar perbedaan dan hiruk pikuk umat Islam khususnya di Indonesia belakangan ini terkait dengan beberapa persoalan yang diperdebatkan. Persoalan yang diperdebatkan itu contohnya bisa ganti-ganti. Ya, kalau sekarang sedang panjang ceritanya debat tentang musik. Kenapa disebut debat? Karena tidak berhenti-berhenti. Kalau diskusi itu harusnya, kalau ini masalah khilaf, masalah perbedaan pendapat, selesai. Kalau debat itu tidak ada selesainya. Lebih-lebih di dalamnya ada pernyataan-pernyataan mengkafirkan, menyesat-nyesatkan. Tapi tetap karena kajian kita kajian tafsir, saya mulai dulu dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Nanti kita tetap akan sampai di sini ayat 213. Saya baca ayatnya, nanti saya akan
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Sadaqallahu adzim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini tadi lebih besar ya. Kalau tulisannya lebih besar. Biasanya ada menu terjemahnya di sini, di belakang, di bawah. Saya terjemahkan sendiri saja ya. Kana nasu ummatan wahidah. Manusia itu sebenarnya adalah ummatan wahidah. Pada awalnya, pada dasarnya itu adalah satu umat, satu kelompok. Fabarakallahu nabiyyina mubashirina wa mundhirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, memberikan kepada mereka manusia-manusia ini, kepada kita semua para nabi sejak dulu sampai sekarang. Ayat ini menjadi dasar bahwa Rasul itu nabi, nabi itu Rasul, gitu ya. Kadang dibedakan, kalau Rasul itu membawa risalah, namanya Rasul, membawa ajaran, punya umat, gitu. Kadang dibedakan. Kalau nabi tidak membawa risalah sendiri. Oleh karena itu beberapa nabi membawa atau mengajarkan risalah nabi-nabi sebelumnya. Gitu. Tapi yang jelas nabi-nabi ini diutus oleh Allah mubashirina wa mundhirin, memberi kabar gembira, memotivasi, menyemangati, memberi harapan, ya, membuka pikiran, membuka wawasan orang, hidup lebih optimis, harapan besar. Tapi juga wa mundhiri, memberi peringatan-peringatan, ragu-ragu, ya, mengingatkan tentang neraka, mengingatkan tentang hal-hal yang tidak baik. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah juga menurunkan bersama para nabi itu Alkitab, kitab atau wahyu yang kemudian ditulis bil haq, dengan benar, dengan membawa kebenaran, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, supaya nabi tersebut memutuskan urusan di antara manusia-manusia itu fi makhtalafu fi, dalam persoalan yang mereka selisihkan, yang mereka di dalamnya itu berselisih. Nah, ini catatannya. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utu
Tidaklah orang-orang itu berselisih di dalam urusan mereka, di dalam urusan agama yang dibawa oleh para nabi itu, ya. Tidaklah mereka berselisih di dalamnya kecuali mereka yang sudah pernah diberi kitab. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang jelas baghyan bainahum, karena ada saling dengki iri di antara mereka. Masyaallah. Jadi rupanya sudah ditetapkan dalam sunnatullah, kebanyakan perselisihan itu adalah karena iri, karena dengki. Jadi kalau perselisihan itu dibahas dalam bentuk diskusi, itu nggak akan panjang-panjang selesai. Tak terus, maka itu ada iri, maka kita harus hati-hati di situ, ya. Ada dengki. Sehingga ketika kalau ada perselisihan nggak selesai-selesai, Allah memberikan catatan tebal. Fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'izni. Orang-orang yang beriman akan diberi petunjuk oleh Allah dalam hal persoalan yang diperselisihkan tersebut, ya, berupa kebenaran bi'izni, dengan izinnya. Orang beriman biasanya diberikan oleh Allah cara yang terbaik untuk keluar dari perselisihan. Allahu yahdi man yasha, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita bahas tafsirnya juga akan panjang, tapi dari sini kita akan bergeser mengambil satu contoh hadis, baru nanti tadi yang ingin saya sampaikan. Ada masalah juga Islam, ya. Sebenarnya juga ada kelompok yang kalau selesai berselisih itu tetap membawa sakit hati, ya. Jadi Rasulullah SAW suatu saat diprotes oleh orang ketika beliau sedang membagikan harta ghanimah. Ketika beliau sedang membagikan harta ghanimah, ada yang protes, wahai Rasulullah, adillah kalian, adillah kamu, berlakulah adil. Maka Rasulullah SAW pun kaget dan menyatakan, Anda bertanya seperti itu, sadarkah Anda bahwa saya ini adalah orang yang paling baik di antara kalian? Makanya waduh Nabi dulu. Ya, orang itu masih tetap saja, tetap dengan sikapnya itu seperti itu, sehingga membuat dua orang sahabat dalam satu riwayat itu Umar bin Khattab itu langsung berdiri dan kemudian
sudah siap akan memenggal kepala orang itu, kata Rasulullah sudah biarkan. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan nanti akan ada di antara kaumku yang seperti ini, di antara umatku. Nanti kalau kamu ketemu lagi baru perangi mereka. Ya sekarang biar jadi pelajaran. Gitu ya. Orang itu nanti akan ketemu perangnya dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu diajak untuk bertobat karena pada masa itu mereka itu muncul dan bersikap keras ya, kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga Rasulullah SAW mengatakan yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufa'ul aqlam yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum yaquluna min qawlin khairil bariyah yaquluna min ad-dini kama yaqulu sa'mu min al-ramiyah. Akan keluar nanti di akhir zaman ya kaum orang-orang yang penampilannya itu sebenarnya kelihatannya meyakinkan. Mereka kalau membaca Al-Quran itu hebat, di dalam riwayat yang lain sholat mereka itu pokoknya paling kelihatan paling hebat ya. Kalau ngaji juga kelihatan paling hebat. Tapi yang Qur'an Al-Quran, mereka itu membaca Al-Quran la yujawizu taraqiyahum, tidak melampaui kerongkongan mereka. Jadi kalau ngomong itu top, tapi kemudian yang berhubungan dengan dini, mereka itu keluar dari agama kama yang berusaha dengan Romiyah, sebagaimana mereka itu sebagaimana apa namanya anak panah itu keluar dari musuh. Masya muslimin rahimahumullah. Nah, salah satu yang paling diingat di dalam sejarah umat Islam itu nanti ada namanya kelompok Khawarij ya. Kita akan coba lihat di sini. Jadi ini ada dua seri ya, apa namanya materi ini. Pertanyaan-pertanyaan penting barangkali terkait dengan ayat yang kita bacakan, terkait dengan kisah pada masa Nabi SAW dan para sahabat tentang kelompok-kelompok tertentu yang bersikap keras, atau mungkin kelompok yang lain yang sebaliknya. Kita nanti akan lihat. Sekarang kan yang kita sedang banyak diskusikan itu kan kelompok yang bersikap keras, tapi sebaliknya ada yang kebacut lunak. Nah gitu ya, saking lunak ya, wingi-wingi kebacut ini, wah itu macam-macam lah, macam-macam ya, yang juga menimbulkan persoalan gitu ya, menimbulkan persoalan. Kemarin ada biksu-biksu yang dua masjid ya. Kalau saya seharusnya kalau mau disambut tidak di dalam di luar gitu ya. Kalau mau disambut sebagai tamu gitu ya. Jadi kita akan ketemu dua sisi yang berlawanan dan itu akan bermacam-macam bahkan. Di situ kita penting untuk mengetahui pilah-pilahnya, karena mungkin akan ada di sisi kanan dan kiri kita itu. Kalau tidak tahu perbedaan dan pilah-pilahnya. Pertanyaan pentingnya, apakah agama ini
ayat yang kita bacakan tadi itu, ya, surat Al-Baqarah 213 tadi itu, secara eksplisit menyatakan memang berkelompok-kelompok itu bagian dari sunnatullah, nggak bisa dihindari. Bagian dari sunnatullah. Pertanyaannya, ada berapa banyak? Ada berapa banyak? Oh, banyak sekali. Rasulullah SAW menggambarkannya menggunakan angka yang biasanya dipakai untuk menunjukkan simbol yang tidak terbatas, bahwa umatku, kata Rasulullah, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kalau orang Yahudi 71, orang Nasrani 72, umatku akan terbagi menjadi 73. Ya. Kata Rasulullah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa mereka? Gak ini kecuali satu ini, mari ulangnya kabeh aku. Ya satu juga gitu ya. Kecuali satu. Nah, kriterianya Nabi ya yang mengikuti sunnahnya dan sahabat-sahabat beliau. Akhirnya kabeh ngaku mengikuti sunnahnya Nabi, gitu ya. Itu sampai nama kelompok itu ya disebutlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ada yang mengambil kata jamaahnya Islam Jamaah, begitu ya. Dan nama-nama lain yang mengambil kosakata dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya, mengapa terjadi? Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu kata kuncinya adalah saling iri dan dengki. Itu kata kunci. Makanya kalau kita berbeda pendapat, sudah iri dengki kita ini ya, kita hindari, kita keluarkan dari hati kita, gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak siap berbeda pendapat, harus siap berbeda pendapat, itu harus siap. Apa yang kita lakukan juga harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian seperti apa tipologinya, bagaimana menyikapinya, ya tak panjang ya. Baik, ini saya lewati saja ke sini. Nah, gini. Kelompok-kelompok itu kalau dilihat akar kemunculannya, sebenarnya bisa dibedakan dari permasalahannya. Jadi permasalahan apa yang diperselisihkan, diperdebatkan, maka dia akan memunculkan kelompok dengan tipologi tertentu. Ada persoalan itu adalah persoalan akidah, keyakinan, iman. Kalau yang diperselisihkan persoalan akidah, persoalan iman, persoalan keyakinan, maka biasanya akan melahirkan namanya aliran teologi. Kalau zaman dulu begitu. Aliran teologi itu aliran kalam. Kalau bahasa sekarang melahirkan sekte-sekte. Firqah-firqah. Gitu. Kalau sudah disebut sekte, firqah, itu perselisihannya sudah menyangkut keyakinan. Kalau sudah menyangkut keyakinan, itu biasanya akan memunculkan diksi sesat atau lurus. Tetap Islam
atau kafir. Nah, gitu. Nanti saya beri contoh-contoh yang dulu maupun yang sekarang. Jadi kalau persoalan keyakinan itu yang masuk di situ. Yang kedua biar banyak. Ada yang diperselisihkan untuk persoalan syariah dalam pengertian persoalan praktek beragama. Jadi ada yang persoalan itu masuk tentang keyakinan dalam hati, ada yang masuk persoalan praktek beragama. Persoalan yang terkait dengan keyakinan dalam hati biasanya oleh para ulama disebut persoalan usul, persoalan prinsip. Kalau persoalan praktek itu persoalan namanya furu', persoalan cabang ranting yang kecil-kecil. Nah, kalau persoalan-persoalan itu sifatnya cabang dan ranting, bukan persoalan usul, bukan persoalan prinsip yang setiap orang itu bisa sangat mungkin berbeda. Sak masjid bisa beberapa macam. Allahu Akbar. Ono sing dukure samene, ono sing setengah mekar-mekar tangane, ono sing kuwabeh. Maka itulah dulu kemudian melahirkan namanya mazhab. Persoalan itu disebut persoalan fikih. Ya. Melahirkannya mazhab. Meskipun nanti mazhab dalam hal keyakinan itu dia ada juga, tapi secara umum kita mengenal mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu ya karena persoalan-persoalan yang sifatnya sebenarnya furu'. Biasanya tidak sampai saling mengkafirkan. Ya paling rasan-rasan, ya. Rasan-rasan, kalau aku. Nah, itu nanti beda lagi tuh. Udah itu di situ. Itu nanti bisa masuk. Jadi itu urusannya nanti bisa masuk ke persoalan keyakinan. Ketika ngomong bid'ah, itu persoalannya bisa masuk keyakinan karena hadis Nabi-nya menyebut ulu bid'atin dolalah. Nah, kalau sudah dolalah itu sudah sesat, masuknya keyakinan. Makanya nanti ini persoalan fikih, ya persoalan perbedaan biasa. Tapi kemudian masuknya ke masuk keyakinan. Persoalan musik itu kan persoalan perbedaan kemarin sudah saya singgung ya, antara Umar dan Hasan bin Sabit, antara Abu Bakar dan Aisyah. Itu persoalan perbedaan biasa. Tapi kemudian sekarang itu masuk dalam wilayah akidah keyakinan. Kalau sudah begini kafir, kalau sudah begini sudah sesat. Itu persoalan fikih, tapi kemudian digeret masuk persoalan keyakinan. Nah, itu nanti. Makanya itu hati-hati. Nanti di persoalannya geret itu tahu batasnya. Nah, nanti ada juga perbedaan dalam menyikapi hal-hal yang terkait dengan akhlak. Muncullah nanti tasawuf. Saya akan fokus ke dua ini aja supaya ini ya, waktu kita nggak panjang itu. Kapan-kapan kita lanjutkan. Nah, dalam aliran teologi kalam itu ada namanya dulu kelompok Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bertahan sampai sekarang dari sisi penyebutan, dari sisi identitas kelompok itu yang paling kiri dan yang paling kanan. Yang tiga di tengah itu sebenarnya sudah nggak ada itu kelompok itu,
tapi secara praktek itu masih muncul. Nggak ada yang mau disebut Khawarij, nggak ada yang mau disebut Mu'tazilah, nggak ada yang disebut Murji'ah, tapi secara pemikiran dan praktek di masyarakat ini masih ada. Oleh karena itu ada yang menyebut ini Khawarij baru, ini Mu'tazilah baru, ini Mu'tazilah baru, Neo Mu'tazilah, Neo Khawarij. Kalau Syiah dan Ahlussunnah wal Jamaah beberapa kali ya sudah disebut, kita ini mau menegaskan diri menyebut Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, tetaplah Ahlussunnah wal Jamaah, karena kalau kategorinya ini kita bukan Syiah gitu. Sampai ngomong Ahlussunnah wal Jamaah atau enggak, secara tipologi kami yang juga orang kampus, orang akademik, kita itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tinggal orang Indonesia itu enten ormas yang menyatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu di dalam anggaran dasarnya, ada yang tidak, gitu aja. Tapi secara tipologi Ahlussunnah karena bukan Syiah. Ahlussunnah karena ciri-cirinya Ahlussunnah itu terpenuhi semua. Nanti ciri-cirinya nggak mungkin kita bahas semua. Kita ambil contoh-contoh saja. Sementara kalau dalam hal fikih tadi ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Al-Zahiri, Abu Dawud, Al-Zahiri, As-Sawri, dan macam-macam, ada banyak. Saya lewati. Nah, mengapa timbul perbedaan? Pada awalnya timbul kelompok-kelompok dalam Islam itu karena perselisihan politik pada masa para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW. Pada masa Nabi SAW sudah ada perbedaan pendapat itu, tapi semuanya selesai karena ada Rasulullah SAW. Enak. Ya. Dua orang sahabat Rasulullah SAW sedang junub, ya, di tengah padang pasir, gak ada air. Yang satu tayamum, yang satu bulu-bulu. Tayamum itu kan yang wudu, gitu. Ada junub, oh ya kan kudu kabeh, bulu-bulu di atas pasir, ya. Jadi surah Al-Maidah 5 itu dipahami berbeda, ya. Maka kemudian ketika pulang, laporlah kepada Nabi, ya. Lapor kepada Nabi, ya sajanya sing pas itu, sing tayamum itu cukup tayamum sudah. Tapi oleh Nabi disebut, ya pokoknya mau ijtihad itu tidak benar oleh loro, tidak salah oleh siji. Jadi enak sing keliru pun kan, artinya gak mangkal, gitu kan. Kalau sekarang jadi dididik kafir, jadi sesat. Karena itu nanti yang mungkin bikin kriteria, salah satu kriteria kelompok yang sesat itu akhirnya MUI bikin kriteria, wis ini kriteria itu ketika sudah sampai pada mengkafirkan sesama saudaranya, itu hati. Nah, yang kedua tadi hal-hal yang terkait dengan keyakinan itu kemudian menjadi persoalan. Nanti kita coba lihat ya. Nah, sebagian penelitian dari orang-orang Eropa itu menunjukkan perbedaan etnis. Kenapa hubungannya perbedaan etnis? Perbedaan etnis itu karena ini ya, menentukan kata terkait dengan watak dan karakter. Betul. Ada watak karakter mudah mengkafirkan karena hidup di tempat di
di daerah yang keras. Begitu. Sebenarnya di Indonesia itu kalau saling mengkafirkan itu kurang pas. Kita itu hidup itu dengan apa ya, etnis sing ini, wong sabar-sabar gitu ya. Ya. Itu nanti terkait juga dengan apa, kehidupan sosialnya. Ya. Indonesia itu sabar-sabar. Ya. Gitu. Belum diatur agama itu sudah sabar. Apalagi kalau sudah diatur agama. Makanya orang Jawa itu termasuk orang Jawa ya. Meskipun orang Indonesia secara lebih rinci lagi, bagian-bagian tertentu ada yang sangat keras, gitu ya. Itu menentukan. Gitu ya. Kemudian perbedaan gaya hidup, ya, perbedaan gaya hidup. Ya. Gaya hidup itu kelompok ekonomi, kelompok strata sosial. Nah, saya langsung ambil contoh saja. Pertama muncul itu, nah itu yang di atas sedikit kecil saya ya. Waktu itu orang Khawarij lah yang membuat pernyataan berani bahwa orang Islam yang berdosa besar itu sudah sudah jatuh kafir. Ya sebabnya tadi itu, gara-gara tidak cocok dengan caranya Ali bin Abi Thalib. Kalau pada masa Nabi SAW, gara-gara Nabi dianggap tidak adil bagi mereka ketika membagi ghanimah. Tapi oleh Nabi SAW, orang itu tidak disebut kafir. Ya nanti dulu. Nah, ketika pada masa Ali bin Abi Thalib, apa yang diambil oleh Abi Thalib, langkah beliau sebagai khalifah dianggap salah, maka beliau dihukumi berdosa besar dan statusnya adalah kafir. Ini Ali bin Abi Thalib itu, saya kadang-kadang ya sedikit menyamakan meskipun tidak sama. Itu prosesnya kudetanya Ali bin Abi Thalib, kalau disebut kudeta, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, sama dengan kita yang kemudian melahirkan dendam sejarah dan melahirkan kelompok-kelompok. Itu kalau di sini itu caranya halus. Dulu dari Soekarno ke Soeharto pakai super semua, surat perintah 11. Kalau Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah itu pakai tahkim, arbitrase. Ali bin Abi Thalib perang dengan Muawiyah dengan alasan jatuh korban akan banyak. Muawiyah menawarkan arbitrase, tahkim namanya. Kita berhukum dengan hukum Allah. Jadi Muawiyah itu mimpin pasukannya mengangkat Al-Quran, kita putuskan dengan Al-Quran. Ali bin Abi Thalib lihat begitu tuh, yus langsung nopo sih gak kepingin mengikuti Al-Quran, langsung selesai. Nah, diutuslah dua orang juru runding Abu Musa Al-Asy'ari dari pihak Ali bin Abi Thalib, ada Amr bin As dari pihaknya Muawiyah. Dua orang ini karakternya berbeda. Abu Musa Al-Asy'ari itu ngiyai, ya, kalem, sabar. Amr bin As itu politisi, pinter, cerdas. Kawannya ahli dalam hal politik ya. Katanya Amr bin As, sampai di sini ya. Ya, kita sepakat dua orang ini supaya cooling down, gitu ya. Gak usah saling mengklaim. Ya. Wah, Abu Musa Al-Asy'ari kepancing. Dengan ini Ali bin Abi Thalib ya menyerahkan urusannya atas dasar Al-Quran dan menghindari perselisihan. Ali bin Abi Thalib mundur. Karpe itu ya
Muawiyah ya dibiarkan mundur kok, diserahkan umat Islam kan gitu ya. Gimana enaknya? Tahu kalau satu jurunding sudah menyatakan pimpinannya mundur, ya berarti sekarang pimpinannya adalah Muawiyah, gitu kan? Amr bin As. Ya sudah, dua orang ini mengaku sebagai pimpinan, yang satu sudah mundur, ya sudah, nanti yang satu ini jadi pimpinan. Nah itulah kemudian menimbulkan ini dosa besar, maka dihukumi kafir. Jurundingnya juga sama, Muawiyah juga dihukumi sama. Jadi 4 orang ini, 2 orang pemimpin umat Islam yang waktu itu membuat mereka sering ketemu dalam medan perang, itu semuanya dihukumi kafir oleh kelompok yang tidak puas dengan hasil dari rundingan. Ali bin Abi Thalib juga tidak puas, begitu. Ya saya puas kan Muawiyah. Ali bin Abi Thalib tidak puas, tapi tidak sampai muncul pernyataan itu. Kelompok yang disebut Khawarij itu kemudian membuat, karena sudah kafir halal darahnya, membuatlah gerakan untuk membunuh 4 sasaran terdiri, Ali, Muawiyah, dan 2 jurundingnya masing-masing. Dari 4 kelompok yang ditugasi untuk mengeksekusi 4 orang itu, 1 berhasil, sing 3 gagal. Yang berhasil yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Wah, jadi tragedi besar. Dia mantune Nabi sallallahu alaihi wasallam, misanane Nabi, ya, dari keluarga Bani Hashim. Lu kok ada yang berani dijamin Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab? Sahabat paling dekat jadi ramai kan dunia persilatan itu. Tapi kemudian mereka punya alasan itu tadi. Ali bin Abi Thalib sudah berdosa besar. Orang dosa besar itu hukumnya kafir. Oh, di dalam Al-Quran dikutip-kutip lah ayat yang terkait dengan itu. Selalu ada ayat Al-Quran itu mau ditarik kemana saja tuh. Kalau kepentingannya adalah kepentingan kelompok, ya bisa saja. Ya. Sampai percaya takdir itu ditentukan oleh Allah sampai A sampai Z, atau hanya prinsipnya saja takdir ditentukan oleh manusia? Itu dalil ayatnya itu. Ya sama-sama ada. Sebagian orang semua itu ditentukan Allah, manusia itu wayang. Ya, muncullah surat Al-Anfal. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Gitu. Ketika kalian membunuh, bukanlah kalian yang membunuh, Allah lah yang membunuh. Ketika kamu Muhammad melemparkan senjata, sebenarnya ayat itu dalam tafsirnya itu melempar pasir, perang Badar. Tapi boleh juga diartikan secara umum, ya, melemparkan senjata kepada musuh. Bukanlah kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Jadi manusia itu wayang. Tapi yang satu bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum mereka mengubah nasib mereka sendiri. Jadilah 2 kelompok yang berseberangan. Yang siji wis urip wis ngene iki ae. Jadilah fatalis. Tapi ada yang ingin supaya semua itu dilakukan perubahan. Begitu pula tentang dosa besar. Sing siji mlebu neraka, langsung kafir statusnya. Yang satu nanti sebaliknya itu ada namanya kelompok Murji'ah. Lalu sampai ngurusi dosa ngurusi Gusti Allah, sampai status muncul status kafir. Nanti kalau di akhirat diampuni Gusti Allah sampai ke kelapa.
Sehingga nanti yang Murji'ah kebalikannya orang Khawarij. Jadi kalau orang Khawarij itu ketok wong berbuat dosa itu gedinge minta ampun apa geding. Maka wis pokoke iki ahli neraka kabeh ngono ya. Neraka kabeh. Padahal akhir hayat kan belum ada yang tahu seperti apa. Wis neraka kabeh langsung ya. Borongan gitu. Sementara sebaliknya musim rokok terus ya Allah Maha Pengampun kok dan akhirnya diampuni kabeh gitu. Itu dua sisi yang kemudian berseberangan. Yang satu itu begitu kerasnya terhadap orang, yang satu sebaliknya. Ambek agama gampang wis gak salat gak apa-apa Gusti Allah. Pokoke tahu la ilaha illallah beres. Kan gitu ya. Makanya masih gak sholat dijak pokoknya tahu la ilaha illallah swarga wis ono. Ini satu contoh, ini satu contoh. Nanti yang contoh yang kedua, siapa saja yang memusuhi Ali itu sudah dianggap berkhianat kepada Rasulullah SAW. Ada riwayatnya, ada hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Ya, siapa yang memusuhi Ali berarti memusuhi saya. Begitu. Wah, jadi persoalan dong Ali niku perang lawan Muawiyah otomatis sudah berkhianat kepada Rasulullah. Dan siapapun yang dulu tercatat pernah berkhianat, pernah memusuhi yang dianggap berkhianat. Jadilah Abu Bakar, jadilah Umar, jadilah Utsman bin Affan, apalagi. Apa khianatnya Abu Bakar? Ya, Abu Bakar khianat dong. Sebenarnya yang dikehendaki oleh Nabi menjadi pengganti beliau itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itulah kelompok yang disebut Syiah. Dan tadi saya sebut Syiah dan Ahlussunnah itu akhirnya cuma dua itu yang bisa kita dengar istilahnya disebut ya. Karena Muslim distribution. Jadi umat Islam itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Itu akhirnya secara akademik cuma ada dua yang muncul itu. Yang hijau tua itu Syiah, yang hijau muda itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat ya, yang hijau tua itu paling besar itu wilayahnya ada di Iran, kemudian sebagian di Irak, kemudian di Saudi yang dekat-dekat itu juga ada, kemudian di Yaman yang di bawah itu hijaunya agak tua. Kemudian yang nyempil sendiri di Afghanistan, kemudian sebagian Pakistan. Di Indonesia nggak kelihatan. Indonesia itu hijau muda kabeh. Nggak kelihatan Indonesia. Meskipun kelompok Syiah itu cukup besar di Bangil misalnya, tapi nggak kelihatan secara umum itu nggak kelihatan. Nah ini yang biasanya makanya kalau di Afghanistan, kalau di Pakistan, apalagi di Iran, di Irak dan beberapa wilayah Arab, itu kalau ada konflik sampai konflik bersenjata, itu yang paling mudah dipicu adalah faktor ini. Jadi orang Amerika itu gampang, nyumetnya gampang, bab ini disumet hati. Jadilah perang misalnya. Kalau ada masjid kok dibom oleh orang Islam, itu kalau di sana gampang. Itu faktor Sunni dan Syiah. Kalau di Indonesia itu urusannya beda lagi, nggak bisa diterapkan begitu. Di sini itu kalau Sunni Syiah nggak sampai terjadi pembunuhan, kecuali kemarin kasus yang di Madura itu sak dulu. Kemudian ditampung di Sidoarjo sini gak belum balik. Enak ditampung soalnya. Sebarang beres. Iya gak belum balik. Oh ini
yang tadi itu. Kalau orang Murji'ah mengatakan ya sebaliknya. Oh, kau tahu muni iman, tahu muni la ilaha illallah, selesai swarga wis mari. Meskipun amalnya itu bisa berkebalikan. Jadi Murji'ah itu kebalikannya orang Khawarij. Artinya apa? Di lingkungan kita itu Murji'ah nggak ada, tapi sing nglakoni akeh wis tau sampe ngomong. Lah, pokoknya sholat bingung ya guys. Itu sing nglakoni akeh gitu loh. Ya sementara sekarang kita sedang berbicara yang mudah mengkafirkan, tapi sebenarnya yang praktek di masyarakat, orang Islam nggak tahu mereka sholat itu ya banyak. Ya. Itu dua sisi. Kadang-kadang kita sedang fokus di sini, sisi yang lain itu tadi itu ya begitu. Karena bagi orang-orang Murji'ah, sebagian Murji'ah itu iman itu tidak akan terganggu oleh amal. Kalau pengaruhi amal itu kepada iman, kalau dia sudah iman selesai, amal itu nggak ada pengaruhnya. Artinya pokoknya tahu menyatakan iman, ya sholat gak sholat itu gak pengaruh dengan iman. Itu kalau orang Murji'ah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu tawassul, selalu pertengahan dalam konsep tentang dosa besar atau dosa kecil. Maka kemudian yang diyakini adalah mizanul amal, ditimbang, kabeh ditimbang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ditimbang. Nek wong Khawarij sekali ditimbang. Ketok dosa gede kafir. Nah, itu ya. Hari ditimbang. Makanya saya sebut borongan partai. Hari ditimbang. Orang Murji'ah juga begitu. Pokoknya tahu muni la ilaha illallah, aman swarga. Nggak pakai ditimbang. Sementara yang selalu berbicara tentang dosa sekecil apapun akan dibalas, kebaikan sekecil apapun akan dibalas, semuanya ditimbang. Itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun itu haknya Allah untuk membalas, tapi haknya Allah untuk mengampuni. Di situ nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal dosa. Dalam hal Ali bin Abi Thalib itu apakah yang utama atau tidak? Apakah Abu Bakar itu sudah menyimpang atau tidak, berkhianat atau tidak? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap, meyakini semua sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang radhiyallahu anhum, diridhoi oleh Allah. Selesai. Sampai bahas untuk kabeh dari Al-Quran, sahabat-sahabat Rasulullah, Muhajirin, Ansar itu diridhoi oleh Allah. Selesai. Itu. Kalau ada yang tadi nggak pakai nimbang, yang kanan atau yang kiri, yang Mu'tazilah itu ya enggak. Nek wong Islam dosa gede itu tempatnya manzilah bainal manzilah. Karena surga itu tempatnya orang beriman, neraka tempatnya orang kafir. Ada orang beriman kok dosa besar, berarti tidak di surga, tidak di neraka. Oh, itu orang manzilah. Lu kok orang tenggone namanya manzilah bainal manzilah. Ada di satu tempat antara dua tempat. Digoreng dengan Al-Quran enggak ono, tapi dalam pikiran mereka harus ada. Orang Mu'tazilah itu andalannya pikiran harus ada tempat antara dua tempat. Jadi gak bingung-bingung. Sampai lah kok bingung-bingung wis gode dewi. Itu akal mereka. Itu orang Mu'tazilah. Gara-garanya terakhir, gara-garanya Wasil bin Atha itu
yang dianggap mengawali pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Tanya kepada Hasan Al-Basri, seorang ahli ibadah sekaligus seorang apa ya, kalau zaman sekarang ya jujukannya orang minta fatwa Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu ditanya oleh Wasil bin Atha, ya, ditanya tentang persoalan dosa besar ini. Hasan Al-Basri gak wani ngekei pernyataan yang kan pilihannya ini mlebu neraka atau tetap masuk surga gitu kan. Itu Hasan Al-Basri tidak menjawab. Ini pertanyaannya tidak dijawab sama Hasan Al-Basri. Pertanyaan mau memasukkan kelompok kami atau kelompok mereka gitu kan. Itu kan maunya kan begitu kan. Tidak dijawab, akhirnya Wasil bin Atha usah ngajian sampai asalnya murid itu tadi, akhirnya pendapatnya Wasil bin Atha itu tadi. Tapi Wasil bin Atha itu punya murid yang nanti akhirnya juga membawa pemahaman baru yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari tanya kepada Wasil bin Atha, Wasil bin Atha, kalau orang Islam nanti di mana tempatnya? Di surga. Kalau orang kafir di neraka. Nah sekarang kalau anak kecil meninggal, di mana tempatnya? Di surga. Loh, sebentar kok bisa di surga? Ya karena dia belum berbuat dosa. Baik, umpama orang kafirnya itu protes gimana? Ya kamu itu ya Allah gak adil. Anak kecil kamu matikan masih kecil, dia berbuat dosa. Saya ini kamu matikan ketika sudah besar dalam keadaan kafir. Coba saya matikan dalam keadaan ketika masih kecil. Kamu gak adil ya Allah. Kalau ada orang begitu protes gimana? Gantian Wasil bin Atha kayak jawab. Wis akhirnya itu semuanya adalah ditimbang oleh Allah dan dikembalikan ya sesuai dengan amalnya masing-masing dan juga sesuai dengan ampunan Allah diberikan atau tidak. Itu nanti konsepnya Ahlus Sunnah Jamaah gitu. Jadi tidak ada tempat antara surga dan neraka. Maaf, yang anak kecil tadi kata Wasil bin Atha di antara surga dan neraka, gitu ya. Karena belum pernah amal tapi juga belum pernah dosa. Maaf ya. Jadi muncul protes itu tadi. Anak kecilnya yang protes duluan, maaf itu kalimatnya. Anak kecilnya protes, aku tidak mau itu, aku tidak tadi berkusuarko. Kata Wasil bin Atha, anak kecil belum pernah beramal, tidak bisa masuk surga, tapi nggak bisa masuk neraka karena nggak pernah dosa. Anak kecilnya protes, sampai kayak yang waktu mana ya aku tadi wong api tadi masuk surga. Akhirnya yang kafir yang protes, aku ya mau gitu. Di partai kecil dia jadi kafir gitu kan. Itu debat dengan pikiran dan akal itu nggak akan pernah selesai. Oleh karena itu kita cukupkanlah dalam hal tertentu, fokus saja. Kalau itu menyangkut keyakinan, maka segeralah kita mengambil sikap. Ya, ini terakhir ya. Yang nomor 3 itu apabila perbedaan bersifat prinsip, kita harus berhati-hati sekaligus tegas terhadap adanya penyimpangan terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul, seperti kasus Nabi baru, penistaan agama dan yang lain-lain. Meskipun demikian, tapi cara mengutarakan pendapat dan keyakinan kita itu juga tidak bisa dengan cara mudah mengkafirkan orang. Ya. Nggak boleh kemudian setiap orang itu ngomong apa yang sedang ini. Sementara kalau perbedaan
bersifat furu, maka harusnya sudah selesai. Furu itu bukan sejak zaman Nabi ada khilaf, ada perbedaan, itu furu. Ada banyak persoalan yang itu diperselisihkan sejak zaman Nabi. Loh, yang furu kok jadi usul? Ya. Bab masalah celana itu biarin aja begitu sih. Cekak enak, tidak mikis soro-soro. Atau yang sebaliknya merasa nyaman, bukan karena urusan sombong tidak sombong. Zaman Nabi sudah ada yang begitu, maka harus dilihat mana yang furu, mana yang usul. Yang furu jangan diambil jadi usul. Yang furu perbedaannya furu tapi kemudian jadi usul. Makanya kalau kita kan begitu ya. Sebenarnya kalau kita itu misalnya yang sholat subuhnya nggak kunut, mari kita mau ke masjid sholat subuhnya kunut, ini tetap sah. Nggak sah. Sing masalah itu masuk masjid, mari kita dibalik masalah. Kalau bagi saya nggak masalah, tapi kenapa saya jadi dimasalahkan gitu ya? Gitu. Itu ya masalahnya. Kalau bagi saya nggak ada masalah, masjid sampean bersih, suci. Tapi kenapa kaki saya jadi masalah ya gitu ya, masalah. Gitu. Ya kayak gitu-gitu dihindari lah. Saya kira demikian yang bisa kita bahas bagi ini. Ini sebenarnya materinya banyak sekali, tapi waktunya tidak cukup. Saya belum masuk yang sekarang, ini yang dulu saja. Tapi sejarah itu pasti berulang dengan contoh kasus yang berbeda. Berulang akan begitu terus. Ada yang mudah mengkafirkan, kita hindari. Ada yang meremehkan agama itu sampai tak dilakoni, itu juga harus dihindari, harus tawassul.